Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saya ikut ngaji, ganggu waktu bekerja saya, ganggu dagang saya, sehingga tidak usah ngaji. Justru dengan ngaji, justru dengan meluangkan waktu, memprioritaskan waktu untuk beribadah, ngaji untuk thalabul ilmi, justru di situ Allah mengkondisikan ekonominya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap mustami dan juga dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita lanjut dengan thalabul ilm. Kita bermajelis ilmu, dimanapun majelis ilmu berada, digelar, disitulah Riyadul Jannah insyaallah, dan segenap malaikat hadir turut menyimak dan turut mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu apabila sepenuhnya dengan niat lillahi ta'ala. Dan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin sampai di hadis yang terakhir di bab yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal terdapat 10 hadis, dan kita kali ini memasuki hadis yang ke-10 yang terakhir. Adapun di dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin, yakin dan tawakal, di dalam bab ini hadis yang akan kita bahas ini menempati nomor yang ke-84. Banyak juga ya Pak yang sudah kita kaji ya, dari Sabtu ke Sabtu terus dalam setiap bulan 3 kali pertemuan, entah sudah berapa tahun ini lamanya. Alhamdulillah, tanpa kita merasa ngoyo, kebaikan-kebaikan kita usahakan untuk kita lakukan dimanapun itu berada, dimanapun berada. Dan apabila kerutinan yang kita lakukan di saat kita mukim, di saat kita sehat, suatu saat apabila kita bepergian,
Suatu saat apabila kita diganjar sakit sehingga tidak bisa menunaikan kerutinan amal soleh itu, maka istimewanya Allah tetap mencatat kebiasaan kebaikan itu dengan nilai yang penuh. Setiap Sabtu sholat berjamaah dan kajian ketika kita ada di rumah, ketika badan kita sehat. Satu kali Pak Haji Rebo misalkan kunjung uti di Trenggalek 3 hari, 4 hari atau 1 pekan, otomatis tidak sholat berjamaah, tidak ikut kajian. Tetapi karena kebiasaan itu sudah dilakukan dikala mukim, dikala tidak sedang pergi, maka setiap subuh, setiap hari 5 waktu, meskipun di Trenggalek itu sholatnya tidak berjamaah dan didobel kali disingkat lagi. Saya kan ke luar kota mesti gitu Pak, sudah didobel, disingkat, dijamak, dikosor, tidak berjamaah, kadang-kadang juga ke masjid setempat. Tetapi yang pasti karena kebiasaan harian sudah kita lakukan, maka janji Allah pasti ditepati dan pasti mendapatkan kebaikan sholat berjamaah setiap hari, dan setiap pekan sekali diberi pahala tolabul ilmi. Jadi ini fasilitas buat kita semua, fasilitas ya, kita perbanyak fasilitas kebaikan, jangan malah dikurangi kebaikan kalau bisa, karena seorang yang lebih baik dari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Kalau sama dengan kemarin rugi, kalau jelek dari yang kemarin itu celaka. Ya, kita dimanapun berada, di tempat apapun ya, mungkin sekarang untuk kajiannya sudah berpindah tempat, untuk kajiannya sholatnya tetap ya, jadi di mana di atas bumi itu adalah masjid Allah. Jadi meskipun di mal-mal, di pabrik-pabrik, di kantor, itu semua apabila ditunaikan sholat berjamaah, itu adalah semua adalah tempat sujud. Ke-84 menutup bab yakin dan tawakal. Al-hadisu asyara, hadis yang ke-10. Al-Imam An-Nawawi muallif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini menyatakan bahwasanya wa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, Anas berkata, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Ada dulu, kata Anas bin Malik menyatakan bahwa dulu ada dua orang saudara. Ada dua orang saudara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana fakana ahaduhuma ya'tiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya ini senantiasa mendatangi majelis Nabi, senantiasa ikut sholat berjamaah, senantiasa mendatangi Nabi, pokoknya nyantri ke Nabi, nyantri ke adik selalu gitu. Sepertinya seolah-olah di mana Rasul berada, beliau ingin menguntit, selalu datang ke kajian beliau, selalu datang ke taklim beliau. Nggih. Itu selalu dua orang sahabat. Satunya begitu, satunya. Wal akhar yahtarif. Tetapi yang satunya, saudara kandung tadi, yang satunya itu selalu bekerja. Artinya tidak ngaji, jadi kerja terus. Satunya selalu ngaji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasyakal mukhtarif akhahu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengadulah yang satu itu, yang bekerja itu ngadu, Pak. Yang bekerja itu ngadu kepada Nabi. Tidak dijelaskan kalimat aduannya bagaimana, tetapi kita bisa lihat dari jawaban Nabi ya. Setelah fasyakal mukhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengadulah yang
saudara yang bekerja tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian faqala la'allaka turzaqu bih, boleh jadi rezekimu itu disebabkan oleh saudaramu yang ngaji itu. Ini kalau mau dijelentrehkan begini Pak, ada dua orang saudara laki-laki, ini akhwani, laki-laki, dua orang saudara. Satunya ini kesibukannya bekerja mencari nafkah, yang satunya hanya rajin beribadah, rajin ikut ngaji, tolabul ilmi gitu. Yang bekerja ini tadi juga untuk menghidupi yang tolabul ilmi tadi. Nah, lama kelamaan mungkin kemudian yang kerja ini ngadu. Tidak disebutkan aduannya seperti apa, tapi ketika mendengar jawaban Nabi, kayaknya ngadunya itu bahasa kita ya macam-macam Pak. Ya Rasul, ini saudara saya itu gimana itu hukumnya? Ngaji terus tapi saya yang nyari nafkah, saya yang membiayai dia, itu gimana itu? Ya, kurang lebih begitu. Atau kalau dengan bahasa yang lebih sarkas lagi mungkin gimana Nabi itu ngaji terus, apa sah ngajinya? Sementara saya kerja terus, bela-belain dia nggak mau kerja. Ya, kalau dijabarkan mungkin seperti itu, tapi itu tidak. Dalam hadis ini Anas hanya menceritakan saudaranya yang cari uang tadi ngadu ke Nabi. Pengaduannya juga nggak disebut oleh Anas bagaimana ngomongnya, pengaduannya mungkin ya panjang lebar, kali tinggi kali dalam mungkin itu. Nabi menyatakan la'allaka tarzaqu bi, bisa jadi atau mungkin ya rezekimu yang lancar itu antara lain disebabkan oleh karena engkau membiayai saudaramu yang ngaji. Ini dari rawahu Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil satu faedah ya, dalam waktu yang singkat ini kita bisa ambil satu faedah di mana orang yang benar-benar menuntut ilmu itu oleh Allah dikondisikan kecukupannya, asalkan benar-benar tujuannya menuntut ilmu. Jadi kalau kita implementasikan dalam kehidupan sekarang, orang kadang enggan menuntut ilmu dikarenakan merasa waktunya untuk menuntut ilmu itu mengganggu kegiatan bekerjanya. Nah, ini kalau dikomparasikan dengan sabda Nabi tadi itu, turzaku la'allaka turzaku bih, bisa jadi rezekimu lancar itu disebabkan karena kamu membiayai saudaramu yang ngaji. Ini sangat ironis apabila di antara kita beranggapan kalau saya ikut ngaji ganggu waktu bekerja saya, ganggu dagang saya, sehingga tidak usah ngaji gitu. Padahal kalau sudah nemu rumus dari apa yang disabdakan Nabi ini, tentu tidak akan berpikiran seperti itu. Justru dengan ngaji, justru dengan meluangkan waktu, memprioritaskan waktu untuk beribadah, untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, justru di situ Allah mengkondisikan ekonominya. Dagang mulai jam 2 malam, jam 2 pagi sampai subuh ya, sholatnya sambil keplayon-playon Pak. Saya lihat itu kalau di pasar di mana begitu, dulu di pasar kampung saya ngantar itu sholat. Saya pas juga nggak sholat kan, di luar kota itu boleh, nah, tapi saya sudah sholat. Di situ berdagang itu keplayon-playon. Sik yuk ya aku tak salat sik, lari Pak ke masjid. Tapi masjidnya sudah selesai gitu. Lari ke masjid sebelah. Kebetulan pasar di kampung saya itu dekat masjid. Itu lari-lari keplayon-playon. Lah, kita bisa bayangkan, kita nggak tahu hatinya orang. Kalau sholat model seperti itu ya, di sela-sela waktu dagang seperti itu, dengan masih keplayu-playu seperti itu,
Apa iya sholatnya bisa sama dengan kalau kita memang dari rumah itu berwudu, berangkat ke masjid, ke musola, memang niatnya untuk sholat? Apa iya tidak? Apa iya tidak berbeda sholatnya orang yang kepelayon-pelayon di pasar itu? Pasti berbeda insya Allah ta'ala.